Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya, Cikgu Evi di dalam pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu fokus di dalam pembelajaran. Baik, materi seni budaya kelas 12, bab 1, subbab C, medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Pengertian medium, bahan, dan alat-alat media. Pengertian medium. Medium berasal dari kata media yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Pengertian bahan. Bahan adalah suatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Pengertian media atau alat, yaitu sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan, hanya mengalami kerusakan. Yang kedua, kita bahas mengenai hubungan hasil karya 2 dimensi dan penggunaan media seni. Berbicara tentang berkarya seni rupa 2 dimensi, untuk mencapai karya yang baik tidak selalu tentang bakat atau potensi alami, tetapi tentang jam terbang dan seberapa tekun kita dalam berkarya. Hal itu dilakukan dengan memaksimalkan medium, bahan, dan alat yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Lebih jelasnya, bakat memang mendukung, tetapi bagi orang yang merasa tidak punya bakat, kalau dia mau berlatih, terus belajar, terus melakukan, mencoba dan mencoba, maka dia pun akan bisa. Jenis karya seni rupa 2 dimensi merupakan cabang seni yang menghasilkan karya yang dapat ditangkap oleh mata dan dapat dirasakan dengan rabaan. Berdasarkan tekniknya yang digunakan dalam proses pembuatan seni rupa 2 dimensi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Seni lukis, 2. Seni grafis, 3. Seni ilustrasi, dan 4. Seni batik. Kita akan ulas satu persatu. Seni lukis biasanya dibuat di atas media kain kanvas, kertas, dan kaca. Peralatan yang digunakan dapat berupa cat minyak atau akrilik, cat air, cat poster, dan sebagainya. Pada karya seni rupa purbakala, objek yang dipilih kebanyakan berupa bentuk manusia, flora, dan fauna. Yang kedua adalah seni grafis. Apa itu seni grafis? Adalah seni membuat gambar dengan alat cetak. Seni grafis yang datang ke Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai teknik untuk menciptakan desain karya seni murni dan sebagai alat atau teknik untuk memproduksi atau menggandakan karya seni. 3. Seni ilustrasi. Seni ilustrasi adalah seni menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah yang menjelaskan suatu keadaan yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Keempat, seni batik. Seni batik adalah gambar hiasan yang dibuat di atas kain sutra yang teknik untuk membuatnya dengan menggunakan bahan lilin sebagai penutup dan alat canting. Selain canting, alat-alat yang digunakan untuk membatik itu ada gawang atau tiang penyangga kain dan wajan sebagai tempat peleburan lilin.
Kita bahas selanjutnya mengenai bahan-bahan karya seni rupa 2 dimensi. Apa yang dimaksud dengan bahan? Bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk diperlukan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Kita lihat di sini, bahan dalam seni lukis itu ada beraneka macam. Yang pertama ada kayu, kaca, kertas, dan kanvas. Kemudian, yang kedua bahan dalam seni grafis. Apa saja yang diperlukan atau apa saja yang termasuk bahan dalam seni grafis? Ada dua, yaitu ada teknik saring dan teknik afdruk. Untuk teknik afdruk, apa saja bahan yang dibutuhkan? Yang pertama, kertas foto, tinta, dan bahan film. Kemudian untuk teknik saring, bahan-bahan yang dipakai ada minyak tanah, kertas film, tinta sablon, obat afdruk, sensitizer, kapori, dan gliserin. Lalu, bahan dalam seni ilustrasi, apa yang dibutuhkan? Yaitu kertas. Kertas di sini ada dua, yaitu kertas padalarang dan kertas akuarel. Lalu bahan dalam seni batik, apa saja yang dibutuhkan? Yaitu malam dan kain. Kain itu ada beberapa jenisnya. Ada sutra alam, ada belaju, ada primis, mori biru, dan santo. Setelah kita mempelajari bahan, kita lihat alat-alat. Alat karya seni rupa 2 dimensi, ada apa saja di situ. Yang pertama, untuk seni lukis. Alat yang dibutuhkan itu kita bisa menggunakan pensil arang atau disebut konte, pastel, dan krayon. Pena, tinta bak atau disebut juga tinta Cina, lalu ada cat air, ada juga cat minyak, lalu ada kuas, dan spidol. Dalam seni grafis, apa saja yang kita butuhkan? Yaitu ada alat-alat untuk sablon dan alat-alat untuk afdruk print. Alat untuk sablon itu ada screen sablon yang merupakan media yang dipakai untuk mengantarkan tinta sablon ke objek sablon. Dan ada rakel, ada alat semprot untuk alat bantu pembuatan film, ada hair dryer untuk proses pengeringan, ada lampu neon atau bisa dengan cahaya matahari, ada meja sablon, papan, dan lem kayu. Untuk alat afdruk atau print, di sini dibutuhkan printer untuk mencetak, komputer untuk mengedit foto, kamera untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Untuk seni ilustrasi, pada dasarnya alat yang digunakan dalam seni ilustrasi sama dengan alat yang digunakan pada seni lukis. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi, di sini ada dua teknik, teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering maksudnya apa? Teknik kering itu peralatan yang digunakan itu seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air, yaitu untuk pembuatan hasil karyanya. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencernya. Kita lihat untuk seni batik. Alat apa saja yang dibutuhkan di dalam membuat karya seni batik? Yang pertama ada canting, kompor minyak tanah, wadah atau wajan, gawangan, nampan, sarung tangan, dan sendok besi. Demikian teman-teman, beberapa hal
yang bisa kita pelajari berhubungan dengan medium, bahan, dan alat untuk membuat atau menciptakan suatu karya seni 2 dimensi. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan teman-teman untuk mengerjakan tugas. Buatlah karya ilustrasi dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76 sesuai dengan situasi saat ini ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat di dalam berkreasi dan saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you, terima kasih.